kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun bangga sekali berada di sini di hadapan guru-guru saya yang saya hormati, saya banggakan, yang memberikan inspirasi semangat kepada saya. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, kepada tamu sejawat yang hadir di sini. Untuk timernya tolong saya diberi ketika saya sudah mengenalkan kota Metro, karena saya harus punya promosi juga tentang Metro tentunya. Kota Metro adalah kota sejarah. Pertama kali Belanda datang itu di kota Metro. Nah, pada 6 bulan setelah saya diamanahkan oleh masyarakat kota Metro menjadi wali kota, maka saya mewacanakan cagar budaya. Rupanya cagar budaya ini istimewa sekali. Ya, ada di situ museum kesehatan ibu dan anak. Kemarin sebenarnya saya minta kepada panitia untuk ladies programnya di sana. Sudah kita siapkan semua, karena nasdanya, kegiatannya, ya termasuk juga kegiatan keberdayaan masyarakat. Karena fungsi pemerintah itu satu adalah kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, itu yang paling penting. Kemudian tentunya di situ juga kita bicara tentang view nexus, keterikatan food, energi, jangan lupa air. Saya sering sampaikan ada 370.000 bayi terselamatkan kita bicara lingkungan. Sustainable Development Goal dalam 17 goalnya 169 hanya bicara sumber daya manusia dan lingkungan. Ini yang kita ingin sampaikan. Metro jangan lupa untuk dikunjungi. Metro nggak jauh kok. Dari sini sebenarnya bisa ditempuh. Kalau dari bandara hanya 30 menit, lebih cepat ke Metro daripada ke Bandar Lampung. Jadi di Lampung ini ada 15 kabupaten kota, 2 kota yang berdampingan tentunya. Kemudian tentu juga kita bisa lihat bahwa Metro ini adalah kota yang merupakan pusat kegiatan wilayah dari Provinsi Lampung. Dia pusat autis. Dan kita adalah kota inklusif. Untuk itu saya juga dipercaya menjadi ketua kota inklusif Indonesia. Maka saya bicara bahwa semua terlibat dalam pembangunan. Dan tentu kulinernya enak, jangan lupa ke sana. Nah, timernya boleh dimulai ya. Ya, saya akan menyampaikan satu tata laksana, tata kelola kolaboratif. Di mana sesungguhnya kita berada. Maka tentunya saya bicara. Kedepannya tentu kita bicara tentang cascading. Ada tingkatan-tingkatan. Kita tentunya kita punya peran semua. Tentu dalam hal ini angka kematian ibu bayi yang sudah bicara apa sih yang harus kita lakukan. Jumlah tenaga kesehatan sudah banyak. Rupanya antara cascading itu nggak berjalan. Cascading itu adalah pembagian kerja, vertical alignment ya. Vertebranya nggak boleh berubah. Nanti akan saya sampaikan tentunya. Kemudian bagaimana model framework yang harus kita lakukan. Ini tentu semua sudah kita cita-citakan. Bapak Presiden pun menyampaikan demikian. Tentu juga dalam hal stunting, maka ditekankan kita harus besok menurunkan 14%. Jamapai adalah jaringan masyarakat peduli anak ibu. Jamapai adalah satu bahasa Lampung yang bunyinya artinya bergotong royong, kearifan lokal. Dan ini juga ada dalam tesis konsultan saya sebenarnya yang sudah saya masukkan pada saat saya pendidikan. Selanjutnya tentu apa yang dituju oleh Jamapai, gemerlap. Kedaerahan, karakter daerah itu sangat berbeda. Masing-masing daerah itu kepingin membuat sendiri-sendiri. Maka Bapak Ibu Menteri kita bilang banyak sekali loh aplikasi yang muncul menghabiskan dana besar tapi tidak pernah dipakai. Tidak ada sinergisitas kolaborasinya, tidak ada cross cuttingnya antar daerah satu dengan lain. Kenapa? Kepimpinan fasilitatifnya yang tidak betul, desain institusionalnya yang tidak terbentuk. Maka kita berusaha untuk membuat upaya ini. Jamapai mewakili Provinsi Lampung dalam lomba penghargaan pembangunan daerah dari 514 kabupaten kota tahun 2023 menempati urutan keempat nasional. Terima kasih tepuk tangan. Indonesia mas harapan kita tadi. Kita kemarin sudah banyak bicara. Kalau kita bicara pembangunan milenium itu kita ingat
2000 untuk sehat semuanya, ini development goal masuk besok 15 tahun sustainable development goal 30 ya. Besok kita masuk apa? 2045 Indonesia emas. Mau kita apakan sebenarnya? Sumber daya manusia. Saya pikir sumber daya manusia ini paling penting sekali, meningkatkan kualitas anak semuanya. Ini adanya apa? Di Jamapai, 7 pilar Jamapai keseluruhan, perlindungan sosial, pemerataan pendidikan, pengetahuan, kerjasama bersama ya. Nah ini kita lihat Lampung saat ini pada saat pandemi angka kematiannya tinggi 187. Kalau kita lihat angka kematian di Indonesia 2022, ini saya ambil dari BPS 18 Juli 2023, 2.207 per 100.000. Lampung bagaimana? 192. Ini data merupakan rupanya Lampung ini 20 provinsi ya. Kalau kita lihat di data itu ya, kita di urutan ke-18 Lampung. Siapa yang orang Lampung ini harus perhatikan ini. Semua tenaga kesehatan. Yogyakarta paling rendah, Papua paling tinggi ya, angka kematian bayi 16,85, stunting 21,6% ya. Lampung 15,2%, 3 terbaik nasional. Metro angka stuntingnya tertinggi penurunannya pada tahun 2021 sampai 22. Maka kita dapat dana insentif daerah. Sekarang pemberian dana daerah itu kalau dilihat dana daerahnya tidak bernasti nggak dapat. Itu yang disebut dana insentif daerah. Alhamdulillah kita mendapat 11,7 miliar rupiah untuk apa? Untuk stunting. Kenapa? Karena berhasil menurunkan stunting. Nah ini ya, kita sudah menjadi kualitas para rujukannya. Kita tidak tahu ketika sampai rumah sakit bagaimana diapakan, sehingga kita bicara tentang kematian itu di sini. Selanjutnya tentu kita bicara, ini saya bicara dengan Prof. Danu tadi ya. Saya dulu panggil dia itu Prof. Danu. NPDN kita sudah berapa persen? Kemarin kita jadi bahwa tahun 2021 masih 30. Mana peran kita di situ? Ya sekarang sudah 60 mungkin ya, sampai situ pelaporannya. Apakah berjalan semuanya sehingga angka kematian yang terdata sesungguhnya ya tidak mencerminkan. Ini juga permasalahan yang tentu ya. Selanjutnya tentu juga saya menyampaikan ini keberhasilan Jamapai menurunkan walaupun di pandemi naik, tetapi 2022 kita evaluasi. Ya AFDSR-nya berjalan semua. Dinas Kesehatan saya minta tanya setiap bulan harus laporan. Nah ini tentu dengan Dr. Danu, Prof. Danu selalu bantu. Prof. Danu selalu bantu di metro ini komunikasi terus. Ya angka kematian bayinya turun. Ya ini semua daerah harus bekerja, harus satu sinergi kolaborasi yang baik, satu paham dulu. Ya metro angka stuntingnya ini yang saya bilang tadi. Nah kalau kita lihat angka kemiskinan di Provinsi Lampung, yang Lampung bisa menurunkan, metro terendah. Jadi metro saat ini memasuki level tertinggi pembangunan dengan level angka kemiskinan yang terendah. Ini yang harus kita tentukan. 2024 apa upaya-upaya ini? Apa yang kita harus lakukan terhadap ini semua? Peran apa? Triple helix kita bicara tentang apa? Bank Dunia bicara 3 kekuatan besar. Public private partnership itu muncul di situ. Ke depan kita tidak bicara pentahelix lagi. Sustainable development goal kita bicara pentahelix, ke depan kita bicara polyhelix. Kebijakannya demikian. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita mau pada tetap ekosistem, kita bekerja di ruang praktek kita saja di kamar bedah, tidak melihat di luar rumah sakit, di lingkungan kita? Apakah kita turun ke bawah benar? Menjadi satu ekosistem bersama masyarakat, kelembagaan. Ya, ini yang harus kita tawarkan. Polyhelix kolaboratif, Jamapai menawarkan itu. Jadi kan masyarakat peduli, anak ibu menawarkan itu. Dan kita melakukan evaluasi ini dengan melihat keberhasilan 6 pilar transformasi kesehatan. Kita kemarin sudah bicara banyak di rapat bagaimana sumber daya manusia. Ya, di sini ada 15 rumah sakit. Ya, ada opsinya ada. Ya, sekarang sudah 104 jumlah opsinya, belum tenaga bidang yang dihasilkan. Nah, segala-galanya tentunya. Nah, ini yang kita lakukan. Pemerintah, komunitas swasta, media, akademi, usaha pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kolaborasi ini tentu harus dilakukan sehingga
betul-betul program yang kita lakukan. Ya tadi sudah disampaikan Dr. Ari, kita sudah belajar SLLO, kita bicara strategic leadership. Di situ kita memahami tentang personal mastery kita, spiritual mastery tadi diajarkan oleh Prof. Jamrul, spiritual mastery, mental modelnya, sistem thinkingnya seperti apa. Ya, kalau kita sudah punya produk-produk ini punya, semua punya. Martabat early warning, apakah ini bisa dilihat oleh masyarakat? Apakah masyarakat tahu ini? Apakah kader-kader, kita punya kader, ada kurang lebih 600 sampai 700 kader pendamping, yang pendamping ibu. Itu juga harus menjadi ruang kita tentunya. Nah, ini beberapa lokal kolaborasi yang saya ambil, sangat bagus sekali belajar dari beberapa kolaborasi tentang stunting. Maka strategi yang kita lakukan bahwa pemerintah itu melayani masyarakatnya. Gak ada yang lain, dia memberikan pelayanan dari anggaran yang ada itu, APBD ada, semuanya. Dari apa? Leadership teori, berdasarkan evidence base tentunya. Bagaimana teori pelayanan, teori 6 pilar, bla bla bla, sampai dengan etika moral tentunya, sehingga dia bisa dalam mikro teorinya dihadirkan. Nah, kami menghadirkan model Jambapai sebagai kekuatan berangkat dari kondisi yang ada. Kita nggak usah putus asa. Di mana daerah kita berada, teman-teman bidan, teman-teman dokter umum, Anda berada di mana? Kondisi apa Anda bisa lihat di situ? Anda menjadi pemimpin di situ, memberikan keilmuannya, turun bersama masyarakat, maka Anda dapat membentuk desain institusi yang baik. Sehingga kalau kita bicara dona median, kita tidak bicara pada titik itu aja, kita bicara pada teori ini, answer and guess ini yang kita masukkan sekarang. Kemudian ini peningkatan sumber daya manusia tentunya. Nah, kita mau lihat bonus demografi, kalau tidak dikelola dengan baik, Jepang sekarang sudah mengelola lansia yang berat. Nah, kita sekarang sudah masuk di generasi. Ya, kalau kita lihat prediksi 2025, kita harus bicara di usia lansia. Ini upaya kerjaan kita semua rupanya di Ujirsos. Ya, kemudian kalau kita selesai, ya, fertilitas menurunkan angka kelahiran, apa yang terjadi? Populasi growth-nya turun. Ya, kemudian apa? Umur harapan hidup. Umur harapan hidup itu cerminan dari keberhasilan pemerintah dalam hal ini. Ya, tidak hanya angka kematian ibu, angka kematian bayi. Angka kematian ibu, angka kematian bayi itu menunjukkan pelayanan kesehatannya baik apa tidak. Itu. Ya, tapi pemerintah dilihat, ya, bagaimana dia tentu umur harapan hidupnya, ekonominya, ya, sehingga juga meningkat keseluruhan ini IMF, ya. Dan selanjutnya ya, saya kira ini sudah tahu. Tadi Dr. Suryo bercerita, besok anak-anak kita yang itu prakonsepsi itu sudah disiapkan, sel telurnya bagus, sel spermatosanya bagus. Kita sudah persiapkan proses sampai dia remaja. Kalau tidak, ya ini muncul, ya, nikah dini, sekolahnya, indeks sekolahnya, lama harapan sekolahnya rendah sekali. Kehamilan yang berulang, 4T-nya terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, ya, terlalu sering, ya. Ini yang terjadi. Kalau kita kelola dengan baik, ini sejarah. Maka benar-benar menjadi bonus, tidak menjadi modus demografi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Rupanya saya melihat ada kolaborasinya, ada integrasinya, tetapi harus dikelola dengan pilar transformasi ini. Pada pelayanan primernya seperti apa? Kita butuh sumber daya manusia. Lampung ini kurang 2.500 dokter umum. Banyak di daerah-daerah, di kepulauan, bidan aja nggak ada. Itu kejadian. Malahan produksinya kurang lebih 2.000. Di mana ini? Maka kita bicara, kita lakukan studi bagaimana masyarakat bersama bicara tentang prakonsepsi. Kita ajak masyarakat, ya, kita bentuk remaja putri di SMA, di SMP, ya, kita bentuk kader di situ. Jadi semua terlibat dalam hal ini. Sampai dari 1000 hari pertama kehidupannya, 8.000 hari pertama kehidupannya,
dan kita tentu bicara tentang lingkungan. Di sini perlu semua, ya, bagaimana kebutuhan sumber daya manusianya, pembiayaannya dan sebagainya. Nah, sama saja nanti di fasilitas kesehatan dalam penampilan transformasi maka akan diberikan fasilitas. Jangan sampai nanti ada USG itu digunakan dengan tidak tepat. Jadi alternatif yang berkualitas berintegrasi dengan teknologi. Kemampuan itu yang harus dibatasi. Jangan tiba-tiba seolah-olah bisa melakukan USG semuanya. Ini yang saya bilang tadi, cascading. Apa peran bidan, apa peran perawat, apa peran dokter umum, itu dibagi levelitasnya begitu. Sampai dengan spesialisnya, spesialis kebidanan bekerja sama dengan jantung dan sebagainya. Karena sekarang kan KJS tuh kanker tinggi pembiayaannya hampir 18 triliun pembiayaan. Kalau kita selesaikan semuanya sama dengan prekancer, berapa pembiayaannya? Kalau kita lakukan semuanya dengan teknologi yang bisa digunakan, ya misalnya dengan screening, ya semua bidang bisa melakukan IVA tes, perawat semuanya, dokter semuanya. Di Metro kita mempunyai kajian, ya, yang pernah kita bicarakan dengan teman-teman sejawat dunia tentunya dan sebagainya. Nah, ini saya kira cascading. Upaya ini yang harus kita lakukan, levelitasnya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang cross cutting. Ya, kalau cascading itu sama di ID-nya, ID mengatur levelitasnya. ID juga sama, PPNI juga demikian. Kemudian kita bicara dengan masyarakat, keterlibatan semuanya dengan masyarakat, tokoh agama tadi yang saya bilang dalam polihealthnya tadi. Nah, ini salah satu. Ini saya bicara tentang maternal early warning score, sistem obstetrik. Ini digital. Kalau sekarang kita bicara tentang SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, semuanya sudah satu data. Kalau kita lihat masuk metro JDIH, misalnya metro kita, itu sudah data. Teman sejawat boleh ke pameran, kebetulan ada Lampung Fair. Masuk di situ anjungan kota metro sudah bicara tentang apa? Smart city. Kita bicara pada sustainable city ke depan. Bagaimana merancang kebutuhan masyarakat dari aplikasi kami di setiap sudut, ya ada kurang lebih 300 CCTV. Kotanya nggak besar, tetapi semuanya terlihat terpantau. Kami mempunyai Dasawisma yang dia bekerja dengan baik. Maka kemarin kami juga mempunyai kelurahan Yosorejo yang mewakili provinsi Lampung dalam smart city-nya, smart village-nya, juara 1 nasional tahun 2022. Oke, ini seharusnya bisa dipakai dengan baik karena ini sangat mudah. Kita bicara di sini prenatal, bagaimana di sini silakan buka di Play Store, sudah ada. Di Play Store kita gunakan, ayo kita bicara bersama. Saya ingin kita bicara bersama di POGI atau di JNPKKN nanti. Kita bicara apakah ini bisa digunakan, apa kekurangannya, sehingga harapan ini nanti terintegrasi dengan PPSKIA. Ya, ini memudahkan kader, pasien sendiri pun tahu di posisi mana berada. Silakan ambil di Play Store, itu sudah ada. Ya, kita mudah. Beberapa kali ini sudah sampaikan sejak Rosade di Lampung tahun 2017 ya, kalau nggak salah. Kemudian di beberapa daerah saya minta betul-betul ini bisa dibuat satu workshop. Ya, saya kira mana yang kurang, nah inilah mana yang kurang, kan ada yang sempurna, mana yang kurang nanti kita benahi. Kemudian kami juga, ini kok nggak jalan? Oke. Nah, ini salah satu kita mengajak partisipasi masyarakat dan swasta untuk menilai pelayanan kesehatan di tingkat paskes primer, puskesmas sudah ada semua. Ya, terima kasih. Pemberian informasi untuk antisipasi waktu tersedia support ini bisa digunakan. Ini macam ini. Oke. Nah, ini pembiayaan yang kita berikan di Kota Metro. Kita tahu undang-undang kesehatan nomor 17 itu tidak ada mandatory spending lagi. Ini harusnya jadi tanda tanya, kenapa kok tidak? Yang ada mandatory spending aja kadang-kadang 10% tidak terlaksana. Ya apalagi yang tidak. UHC kita sudah memenuhi 102% dan kita mendapat penghargaan grant dari Presiden. Kemudian ini
Dengan kita melakukan kolaborasi ini, maka dari 14 indikator kinerja utama kepala daerah tercapai sudah separuh, ya, sudah tercapai di atas 100%. Tapi kalau di atas 80% itu baik. Yang lain kuning-kuning itu sudah di atas 80%, yang lainnya sudah. Sehingga kita melakukan apa? Efisiensi juga. Efisiensi pembiayaannya 33 miliar. Yang tentu ini kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting lagi untuk masyarakat. Nah, ini saya kira juga indeks, kalau kita lihat di sini indeks pembangunan manusia kita di atas nasional, di atas provinsi Lampung, ya, umur harapan hidup ada bayi yang lahir di metro itu bisa mencapai 72, tertinggi juga di di atas nasional, di atas provinsi. Rata-rata mama sekolah mereka yang berusia 25 tahun sudah mencapai pendidikan sampai SMA, dan harapannya tentu mereka yang berusia 7 tahun nanti akan mencapai sampai D3. Itu harapan kita. Kemarin kita juga tentu dalam ketenaga kerjaan kita juga mendapat penghargaan Pariterana. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting sekali, dan alhamdulillah dari 2021 ini saya melaporkan kepada guru-guru saya bahwa saya dididik sebagai seorang dokter, sebagai objek. Saya melaporkan sebagai kepala daerah kami mendapatkan 24 penghargaan nasional terbanyak. Kemudian provinsi 58. Ya. Ini saya kira kesimpulannya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ini saya suka dengan ayat satu ini. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tapi Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahid.